Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadan, NIM 1930649, jurusan Hukum Pidana Islam semester 5 kelas B. Langsung saja di sini saya akan membahas, yaitu ada 7 pembahasan yang saya akan paparkan atau juga saya akan jelaskan. Yaitu yang pertama yaitu ada tentang era Orde Lama. Kita ketahui bahwa pada masa era Orde Lama ini, yaitu kekuatan politik umat Islam itu banyak dirugikan oleh kebijakan Soekarno. Karena kebijakan ini yaitu terutama berkaitan dengan sistem demokrasi terpimpin yang diberlakukan, dan sebab sistem ini memberikan keleluasaan yaitu terhadap Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal PKI, yaitu untuk bergerak dan menguasai panggung politik nasional. dan juga kebijakan Soekarno itu tentang keputusan yang katanya membubarkan Masyumi itu pada bulan Agustus 1960, dan juga ada beberapa alasan yaitu bagi Soekarno mengeluarkan dekretnya, yaitu yang pertama katanya anjuran presiden dan pemerintahan itu untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tanggal 22 Juni 1959 itu tidak memperoleh jawaban dari konstituens. Dan yang kedua, sebagian besar anggota konstituens yaitu menyatakan walk out, yaitu keluar dari sidang, sehingga tugas-tugas mereka tak bisa terselesaikan. Yang ketiga, keadaan demikian yang menimbulkan bahaya bagi ketatanegaraan dan keselamatan. Akhirnya pada tanggal 5 Juli yaitu tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret kepresidenan yang isinya adalah menetapkan yaitu pembubaran konstituens dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dan juga membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu yang kita kenal MPR, dan juga Pertimbangan Agung sementara. Dan demokrasi terpimpin yang dibawa oleh Soekarno yaitu memang tidak memberi peluang untuk perbedaan pendapat dalam menghadapi isu-isu politik yang penting. Karena demokrasi terpimpin ditafsirkan oleh sebagian pemimpin muslim yaitu sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip perjuangan dalam Islam. Tapi pemimpin muslim yang ikut turut dalam sistem tersebut berpendapat bahwa partisipasi mereka bisa dilihat dari sisi pandangan politik, hanyalah suatu sikap atau realisasi dalam menghadapi sistem otoriter. Dan juga kebijakan politik Soekarno kini lebih menekankan pada adanya persatuan antara nasionalisme, yaitu nasionalisme Islam dan Marxisme, dan berkurangnya peran umat Islam dalam panggung politik demokrasi terpimpin. Itu menunjukkan bahwa Soekarno menginginkan suatu koalisi politik antar kaum nasionalis, agama, dan komunis. Dan tema yang diangkat oleh Presiden Soekarno pada saat itu adalah nasionalis, agama, dan komunis. Dan dilanjut yaitu pada masa era Orde Baru, yaitu merupakan salah satu istilah yang cukup familiar yang kita suka dengar ataupun yang sudah kita ketahui,
Dan sebelum itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baru di sini yaitu menggambarkan suatu hal yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan arti orde sendiri yaitu adalah sistem pemerintahan. Dan secara terminologi bahwa orde baru ini berarti suatu tatanan dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari beberapa pendapat tersebut kita simpulkan bahwa orde baru merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Dan juga lahirnya orde baru yaitu diawali dikeluarkannya surat perintah yaitu tanggal 11 Maret 1966 yaitu Supersemar yang kita kenal oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto, yaitu yang surat tersebut berisi instruksi Presiden agar Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan yaitu demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia sendiri. Dan juga di masa orde baru ini sistem pemerintahannya yaitu masih menggunakan presidensial, itu masih menggunakan keputusan eksekutif dan yang pasti ditandatangani oleh presiden serta memiliki bentuk pemerintahan yaitu republik. Dalam konstitusi dari negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Dan pada masa orde baru ini yaitu terjadi kemajuan pada demokrasi di Indonesia, dimana seperti yang kita lihat dari hasilnya yaitu inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun walaupun mengalami perkembangan, kekuasaan dari seluruh pemerintahan pada saat itu kembali lagi ada di tangan presiden seutuhnya. Hal ini yang menyebabkan runtuhnya era orde baru, yaitu dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1977. Dan pembahasan yang ketiga yaitu adalah politik hukum Islam di zaman era reformasi. Transformasi politik hukum Islam di era reformasi yaitu politik hukum Islam merupakan konsep dasar dan juga mengatur tatanan kehidupan bernegara dan beragama di dalam negara Islam. Dan konsep-konsep ini itu meliputi tentang pengaturan suatu negara atau taktik perang, kehidupan sosial, hubungan masyarakat, perekonomian, dan lain-lain. Dan kesamaannya ini sudah diinformasikan di dalam Al-Quran itu dan Nas. Dan juga dalam hal ini disimpulkan bahwa transformasi dan pelembagaan hukum Islam di Indonesia meliputi bidang budaya, perundang-undangan, dan ibadah, yaitu tampak jelas di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Namun demikian berdasarkan teori transformasi, yaitu politik hukum Islam, di mana salah satu diantaranya bahwa hukum Islam adalah sebagai penyaring dan juga berkembangnya seiring bergantinya zaman, mengingat bahwa Islam sebagai mayoritas di negara kita yaitu negara Indonesia yang
berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Dan sedangkan dari segi perundang-undangan yaitu perlu adanya penyamaan bahasa hukum Islam agar dapat mudah diserap dalam hukum nasional. Dan selanjutnya yaitu membahas tentang politik hukum Islam pasca reformasi. Krisis multidimensi yaitu pada tahun 1997 sampai dengan 1998 yang ditandai dengan kenaikan mata uang yaitu dolar antara 10.000 hingga menjadi 15.000, berakibat hancurnya fundamental ekonomi di Indonesia. Dan kondisi ini menjadi membangun atau spirit bagi orientasi Islam politik, yaitu Islam dan politik berbeda dalam pemaknaannya. Islam politik merupakan perjuangan kelompok muslim garis keras, yaitu untuk mendapatkan dimensi kekuasaan. Dan ketika dimensi kekuasaan telah teralih, yaitu Al-Quran dan hadis dan fikih, sementara itu politik Islam merupakan perjuangan meraih kekuasaan politik dengan menggunakan simbol Islam, yaitu sebagai basis rekrut massa. Dan ketika kekuasaan dapat diraih, mereka menggunakan Pancasila sebagai filosofi. Karena itu perkembangan Islam politik menjadi sangat radikal, dan orientasi politik mereka mengikuti pola politik yang bersifat teror. Melihat kondisi partai politik Islam yaitu pasca reformasi ini yang sedang saya bahas, yang begitu lebar variannya, dan ada kecenderungan elit partai politik Islam yang belum 100% menjadikan Pancasila sebagai filosofi dan dapat memicu rendahnya partisipasi pemilih. Dan partai politik Islam yang banyak menyederhanakan yaitu keberhasilan Soeharto yang mainstream sosial demokrat yaitu Golkar, nasionalis yaitu PDI, dan Islam PPP sangat baik. Bila tiga mainstream itu dihidupkan kembali dalam bentuk baru dan diletakkan pada fase 15 tahun reformasi, maka saya yakin partisipasi memilih atau juga pemilih terhadap partai politik Islam berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas. Dan selanjutnya yaitu politik hukum Islam bidang perkawinan. Hukum perkawinan itu tertulis baru dapat terwujud yaitu di negara kita, yaitu di Indonesia pada awal tahun 1974, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan mengenai sejarah lahirnya undang-undang perkawinan tersebut, paling tidak ada 4 masa penjajahan di Indonesia, masa awal kemerdekaan Indonesia, masa menjelang kelahiran undang-undang perkawinan, dan adapun pemberlakuan undang-undang perkawinan itu sendiri. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, itu di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan dan warga negara. Dan berbagai daerah, para ulama pada masa ini menjadikan kitab-kitab kuning sebagai materialnya. Dan selanjutnya yaitu membahas tentang politik hukum Islam di bidang perkawinan. Gerakan ekonomi Islam terus digaungkan dan didukung oleh para pegiat ekonomi Islam, yaitu baik ulama, cendekiawan, dan maupun praktisi yang gigih.
Gerakan ini juga melahirkan berbagai undang-undang yaitu dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah nasional atau disebut SBSN, dan berbagai peraturan bank di Indonesia yaitu peraturan Bapepam dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Posisi hukum ekonomi Islam di Indonesia sejajar dengan kedudukan hukum secara umum di Indonesia, yang mana kedudukannya memiliki eksistensi yang sama penting dalam konsep tatanan hukum di negara Indonesia. Dan materi selanjutnya yaitu politik hukum Islam dalam bidang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di negara Indonesia sebelum tahun 90-an dan setelah tahun 90-an memiliki beberapa perbedaan yang mendasar, yaitu pada tahun 90-an yaitu belum adanya standar dan peraturan yang jelas dan dari pemerintah. Pengelolaan zakat pada saat itu masih terbatas hanya pada zakat fitrah, dan zakat diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan sesaat saja. Dan setelah di tahun 90-an sampai dengan saat ini pengelolaan zakat itu telah diatur yaitu melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama KMK dan keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji itu nomor 291 tahun 2000 itu tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Yang kedua, sebagai kewajiban agama, zakat memberikan keputusan ke dalam hati orang beriman karena telah menunaikan itu kewajiban untuk membantu orang yang membutuhkan. Dan juga zakat merupakan salah satu syariat Islam yang kemudian dibuatkan undang-undang tentang zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang ini disebutkan dalam pasal 1 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan atau pelaksanaan dan pengorganisasian, yaitu dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat bagi masyarakat yang beragama Islam. Wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah zakat ada sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu surat At-Taubah ayat 103 yang artinya pungutlah zakat yaitu dari harta mereka yang akan membersihkan dan mensucikan mereka. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.